You know the words you tell me, love me till the day I gotta convince myself I don't want it, even though I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pintu Lestari dari Prodi S1 Farmasi B, Universitas Radja Bangsa Palembang, NIM 19110119. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang oral stabilitas obat untuk melengkapi praktikum farmasi fisik. Untuk lebih jelas, simak video selanjutnya. Stabilitas obat. Definisi, stabilitas obat adalah derajat dehidrasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Untuk mendeteksi perbandingan stabilitas, maka dipakai dua metode, yaitu yang pertama, tes daya tahan waktu panjang yang mengantarkan bahwa obat selama ruang waktu yang diminta disimpan di bawah persyaratan penyimpanan, suhu, cahaya, udara, dan kelembapan yang dituntut atau diharapkan di dalam lemari pendingin atau ruang pendingin dan dalam jarak waktu yang cocok. Dan pada akhir percobaan dikontrol kandungan bahan obat atau nilai efektifnya, sifat mikrobiologis maupun sifat sensoris dan keadaan galeniknya yang dapat dideteksi dengan metode fisika. Yang kedua, tes daya tahan dipercepat dilakukan di bawah pembebanan panas. Dengan ini digunakan membuat peraturan kinetik reaksi. Lagi pula penguraian dipelajari pada suhu yang lebih tinggi daripada suhu ruang dan kemudian diekstrapolasikan pada suhu penyimpanan. Stabilitas farmasi harus diketahui untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis obat yang diresepkan dan bukan hasil ditemukan degradasi efek terapi aktif. Farmasi diproduksi bertanggung jawab untuk memastikan ia merupakan produk yang stabil yang dipasarkan dalam batas-batas tanggal kadaluarsa. Apoteker komunitas memerlukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas bahwa ia benar dapat menyimpan obat-obatan. Pemilihan wadah yang tepat untuk mengeluarkan obat tersebut. Mengantisipasi interaksi ketika pencampuran beberapa bahan obat. Persiapan dan menginformasikan kepada pasien setiap perubahan yang mungkin terjadi setelah diberikan. Solusi tingkat reaksi biasanya dinyatakan dalam satuan perubahan konsentrasi per periode waktu. Misalnya, mol per liter per jam, dan laju reaksi kimia yang terjadi dalam larut biasanya sebanding dengan konsentrasi spesies reaksi. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam penentuan kestabilan suatu zat dengan cara kinetik kimia adalah A. Kecepatan reaksi. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. C. Tingkat reaksi dan cara penentuannya. Beberapa prinsip dan proses laju yang berkaitan dimaksudkan dalam rantai peristiwa ini. 1. Kestabilan dan tak tercakup proses laju umumnya adalah suatu yang menyebabkan ketidakaktifan obat melalui penguraian obat atau melalui hilangnya khasiat obat karena perubahan bentuk fisik dan kimia yang kurang diinginkan dari obat tersebut. 2. Disolasi. Di sini yang diperhatikan terutama kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekular. 3. Proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Berapa proses berkaitan dengan laju absorpsi obat ke dalam tubuh, laju distribusi obat dalam tubuh, dan laju pengeluaran obat setelah proses distribusi dengan berbagai faktor seperti metabolisme, penyimpanan dalam organ tubuh lemak, dan melalui jalur-jalur
pengelepasan. 4. Kerja obat pada tingkat molekular. Obat dapat dibuat dalam bentuk yang tepat dengan menganggap timbulnya respon dari obat merupakan suatu proses laju. Stabilitas obat adalah suatu pengertian yang mencakup masalah kadar obat yang berkhasiat. Batas kadar obat yang masih tersisa 90% tidak dapat lagi atau disebut sebagai substandar. Waktu diperlukan hingga tinggal 90% disebut umur obat. Order reaksi dapat ditentukan dengan beberapa metode, di antaranya 1. Metode substitusi. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi distribusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. 2. Metode grafik plot. Data dalam bentuk grafik dapat digunakan untuk mengetahui order reaksi tersebut. Jika konsentrasi di plot terhadap T dan didapat garis lurus, reaksi adalah order 0. 3. Metode waktu paruh. Dalam reaksi order 0, waktu paruh sebanding dengan konsentrasi awal A. Ada beberapa pendekatan untuk stabilan dari preparat-preparat farmasi yang mengandung obat-obat yang cenderung mengurangi dengan hidrolisis. Barangkali paling nyata adalah reduksi atau eliminasi air dari sistem farmasi. Bahkan bentuk-bentuk sediaan padat yang mengandung obat-obat labil air harus dilindungi dari kelembapan atmosfer. Ini dapat dibantu dengan menggunakan suatu penyalut perlindungan tahan air menyelimut tablet atau dengan menutup dan menjaga obat dalam wadah tertutup kuat. Ketidakstabilan yang terpenting adalah secara fisik. A. Perubahan struktur kristal. Banyak bahan obat menunjukkan sifat polimorf, artinya mereka berkemampuan untuk muncul dalam modifikasi yang berlainan. B. Perubahan keadaan distribusi melalui efektivitas gravitasi pada cairan sistem berfase banyak memungkinkan terjadi munculnya permisahan yang mula-mula terasakan hanya sebagai pergeseran tingkat disparitas yang dapat dilihat secara mikroskopis. Tetapi dalam stadium yang lebih maju dapat juga dilihat secara makroskopis sebagai sedimentasi atau pengapungan. C. Perubahan konsistensi dan agregat. Sediaan obat semi padat seperti salep dan pasta selama penyimpanan seringkali mengeras, kemudian yang dalam kasus ekstrim mengarahnya pada suatu kerugian daya penerapannya. D. Perubahan perbandingan kelarutan. Pada sistem dispersi monokuler, misalnya larut bahan obat dapat menyebabkan terlampaunya produk kelarutan. E. Perubahan perbandingan hidratasi. Melalui pengambilan atau pelepasan dari cairan, perbandingan hidratasi senyawa dipengaruhi dengan demikian menentukan sifat kestabilan dari suatu zat merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam formulai suatu sediaan farmasi. Ada dua hal yang menyebabkan ketidakstabilan obat. Yang pertama adalah labilitas dari bahan obat dan bahan pembantu, termasuk struktur kimia masing-masing bahan dan sifat kimia fisika dari masing-masing bahan. Yang kedua adalah faktor-faktor luar, seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan udara yang mampu menginduksi atau mempercepat reaksi degradasi bahan. Dahulu, untuk mengevaluasi kestabilan suatu sediaan farmasi dilakukan pengamatan pada kondisi di mana obat tersebut disimpan, misalnya pada temperatur kamar.
Ternyata metode ini memerlukan waktu yang lama dan tidak ekonomis. Sekarang waktu mempercepat analis dapat dilakukan tes stabilitas dipercepat, yaitu dengan mengamati perubahan konsentrasi pada suhu tinggi. 1. Air suling. Nama resmi Aqua destillata. Nama lain air suling, RM atau BM H20 atau 18,02. Pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kegunaan sebagai pelarut. Amoxicillin. Indikasi infeksi saluran kemih, Oats media, sinusitis, bronkitis kronis, salmonellosis, gonor, profilaksis, endokarditis, dan terapi tambahan pada meningitis listeria. Cara kerja obat. Amoxicillin adalah senyawa sintetik dengan aktivitas antibakteri spektrum luas yang bersifat bakterisid, efektif terhadap sebagian besar bakteri gram positif. Dan ini adalah contoh gambar amoxicillin. Kesimpulan, stabilitas obat adalah derajat dehidrasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan farmasi tergantung pada profil sifat fisika dan kimia. Faktor utama lingkungan dapat menurunkan stabilitas, di antaranya temperatur yang tidak sesuai, cahaya, kelembapan, oksigen, dan mikroorganisme. Beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi stabilitas suatu obat adalah ukuran partikel, pH, kelarutan, dan bahan tambahan kimia.